Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Elizabeth Sinaga. Di sini saya ingin mempresentasikan tentang bayi usia kurang dari 6 bulan yang mendapatkan ASI eksklusif. Di sini latar belakangnya itu anak adalah anugerah yang perkembangannya sangat dipengaruhi oleh asupan gizi sejak dalam kandungan hingga dewasa, termasuk pemberian ASI eksklusif selama 0 sampai 6 bulan. ASI merupakan makanan terbaik bagi bayi karena mengandung gizi lengkap dan meningkatkan kekebalan tubuh, melindungi dari infeksi, serta menurunkan angka kematian bayi. WHO dan UNICEF menegaskan bahwa ASI eksklusif berperan penting dalam kesehatan ibu dan anak, serta dapat mencegah 30.000 kematian bayi di Indonesia. Namun berbagai faktor seperti kurangnya pengetahuan, budaya memberikan susu formula, kesulitan pelekatan, serta ibu bekerja sering menjadi kendala dalam pemberian ASI. Oleh karena itu, upaya edukasi melalui penyuluhan media informasi serta dukungan keluarga dan masyarakat sangat diperlukan. Diharapkan semakin banyak ibu yang sadar akan manfaat ASI eksklusif sehingga dapat memberikan yang terbaik bagi buah hati mereka. Nah, rumusan masalah yang saya ambil yaitu berdasarkan latar belakang tersebut, maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah bagaimana cara meningkatkan persentase pemberian ASI eksklusif pada bayi usia 0 sampai 6 bulan. Tujuan penelitiannya yaitu bagaimana cara mengedukasi perempuan tentang pentingnya mengkonsumsi makanan bergizi sebelum dan selama kehamilan. Yang kedua, mengapa pemberian ASI eksklusif bagi bayi usia 0 sampai 6 bulan sangat penting bagi kesehatan mereka. Yang ketiga, bagaimana upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan presentasi pemberian ASI eksklusif pada bayi usia 0 sampai 6 bulan. uh, Literatur reviewnya, pembahasan ini menyoroti presentasi bayi di bawah 6 bulan yang mendapatkan ASI eksklusif. ASI sangat penting bagi kesehatan bayi karena meningkatkan kekebalan tubuh, mendukung perkembangan otak, dan memperkuat ikatan emosional ibu dan anak. Menurut Kemenkes, ASI juga bermanfaat bagi ibu, membantu pemulihan pasca persalinan, dan menstabilkan kesehatan mental. Namun, masih banyak bayi yang tidak mendapatkan ASI eksklusif karena kurangnya dukungan dari keluarga, tenaga medis, dan tuntutan pekerjaan. Oleh karena itu, diperlukan sosialisasi bagi calon ibu untuk meningkatkan kesadaran dan manfaat ASI serta memberikan solusi bagi ibu yang sibuk atau kurang mendapat dukungan. Selanjutnya ada metode pelaksanaan. Yaitu ada dua metode observasi dan metode kualitatif. Metode observasi dilakukan dengan mengamati teknik, posisi, dan frekuensi. Menyusui untuk memahami pengalaman awal ibu dalam memberikan ASI observasi. Dan mengumpulkan data tentang perasaan ibu, dukungan yang diterima, serta kendala yang dihadapi dengan lokasi di RSIA atau posyandu. Selanjutnya ada metode kualitatifnya yang umumnya menggunakan wawancara sebagai instrumen utama dengan mempelajari kasus ibu yang berhasil atau tidak dalam memberikan ASI eksklusif. Selanjutnya, dari hasil dengan narasumber di mana mereka sudah mendapatkan bekal pengetahuan bagaimana pentingnya memberikan ASI eksklusif kepada anak-anaknya. Meskipun saat ini narasumber memiliki pekerjaan sebagai karyawati, narasumber juga tetap mengupayakan pemberian ASI eksklusif selama 2 tahun. Narasumber mendapatkan pengetahuan ini dari beberapa sumber yaitu konsultasi dengan dokter Obgyn dari bidan yang melakukan sosialisasi di setiap posyandu, lingkungan rumah, dan dari internet di media sosial. Narasumber juga berharap adanya peningkatan sosialisasi dan pemerintahan dan tenaga kesehatan dalam mengedukasi para anak muda atau pasutri muda dalam pentingnya memberikan ASI eksklusif kepada anak sampai dengan usia 2 tahun. Narasumber juga menyampaikan bahwa dukungan dari pihak tempat bekerja sangat mendukung untuk para karyawan yang memberikan ASI eksklusif kepada bayinya.
Hal itu didukung melalui implementasi penyediaan tempat khusus bagi ibu-ibu yang memupuk ASI di tempat kerja dengan berbagai fasilitas seperti lemari es atau alat sterilizer dan alat pompa ASI elektrik. Nah, dukungan dari tempat kerja juga dapat uh, dilihat dari pimpinan dan rekan kerja yang mendukung dengan tidak menyulitkan atau lebih memahami ketika sang ibu meminta izin untuk memompa ASI di saat jam kerja berlangsung. Nah, knowledge sharing juga diberikan oleh para senior yang telah memiliki pengalaman memberikan ASI eksklusif kepada anak-anaknya. Sekian presentasi yang saya lakukan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.